Bapak Ibu jamaah syakirin yang semoga senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini kita bisa menunaikan salat isya berjamaah dan akan melaksanakan salat tarawih qiyam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di Ramadan 1443 Hijriah ini, menjadikannya sebagai sebab diampunkannya dosa-dosa kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya dengan sebab amal-amal tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Daud untuk bersyukur, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah kalian, atau kerjakanlah kesyukuran, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, fa'arini akhfa ni'amika alayya. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku nikmat-Mu yang paling sama, yang paling tidak nampak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Daud, tanaffas. Wahai Daud, bernafaslah engkau. Fatanaffasa Daud, Nabi Daud pun bernafas. Allah Ta'ala berfirman, Faman yuhsi hadhihi ni'mah al-laila wan-nahar. Siapa yang bisa menghitung nikmat ini sepanjang malam dan siang? Belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Hadirin rahimakumullah, nikmat mata yang bisa berkedip, dan jantung yang masih bisa berdetak, paru yang masih bisa memompa nafas, dan juga seluruh anggota tubuh kita yang sehat hingga malam hari ini. Maka semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang paling istimewa yang Allah berikan untuk hamba-hamba yang dicintainya, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat din. Di antaranya adalah nikmat bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini hingga sampai malam berapa? Malam 21 di Indonesia, di Saudi 22. Sebagian saudara kita ada yang menjadikan malam ini malam ke-22. Berarti ganjilnya bisa berbeda. Dan yang benar adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hidupkan malam-malam ganjil dan genapnya supaya tidak salah tebakan kita, agar kita benar-benar bisa mendapatkan Lailatul Qadar, satu amal yang ditegakkan di dalamnya nilainya lebih baik daripada amal itu dikerjakan selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Jika kita bisa mengerjakan ibadah di malam hari ini nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya qala ahadus shalihin, ada salah seorang salih terdahulu mengatakan, al-'abdu baina ni'matin wa dzambin. Hamba itu ada di antara nikmat dan dosa. Wala yuslihuma illa alhamdu wal istighfar. Dan tidak bisa memperbaiki keduanya kecuali dengan pujian dan istighfar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala di dalam majmu' fatwanya mengatakan, fal abdu daiman baina ni'matin minallah fayahtaju fiha ila syukri. Seorang hamba itu senantiasa berada
berada di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia senantiasa butuh untuk bersyukur. Wa baina dzambin min, dan berada di antara dosa kepadanya, fayahtaju fihi ila istighfar, sehingga ia sangat butuh dengan adanya dosa tersebut kepada istighfar, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana nama masjid ini Asy-Syakirin, yang semoga jamaahnya adalah terkategori orang-orang yang bersyukur, senantiasa harus memiliki kesadaran akan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, maka akan aman dari siksa dan akan mendapatkan keberuntungan besar di akhirat. Seluruh kesyukuran yang ia tegakkan, manfaat dan kebaikannya benar-benar akan kembali kepada dirinya. Dan hakikat syukur Bapak Ibu rahimakumullah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus harus mencakup 3 perkara, harus terpenuhi 3 rukunnya. Yang pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mah batinah, mengakui nikmat-nikmat Allah secara batin dengan hati ini, bahwa seluruh nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat yang kalian dapat kecuali nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tumbuh rasa cinta di dalam hati kepadanya yang diikuti dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, at-tahaddatsu biha zahira, menyebut-nyebut nikmat secara zahir. Ini anugerah Allah, ini pemberian dari Allah. Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Hadza min indillah, ini datang dari sisi Allah. Ini rizki darinya, ini anugerahnya dan sebagainya. Dan lisan banyak memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah dan banyak menyanjungnya. Dan inilah definisi syukur yang paling banyak diungkapkan oleh para ulama, yakni as-sana'u 'alal mun'im bima aulaka min ma'ruf, bahwa syukur adalah memuji kepada pemberi nikmat atas kebaikan-kebaikan yang diberikannya, dan ini adalah bentuk syukur yang zahir. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nikmat untuk beribadah kepadanya. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia dan anugerahkan nikmat untuknya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik, yaitu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum di tulisan di atas ini, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Saya dibaca apa di depan sini? Ya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kepada Allah semata hendaknya kamu beribadah wahai Muhammad, dan jadilah engkau bagian dari orang-orang yang bersyukur. Bahwa ibadah kita adalah bagian daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kecuali dia menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan sholat malam yang begitu panjang hingga kaki beliau bengkak, dan Aisyah iba kepadanya lalu mengatakan, kenapa kau masih kerjakan ini padahal telah diampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholat tarawih kita Bapak
Ibu rahimakumullah, harus benar-benar kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita telah diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan hingga malam yang ke-21 atau ke-22 ini. Oleh karena di antara hikmah memperbanyak atau meningkatkan amal kebaikan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan melaksanakan siam dan ibadah kepadanya selama 20 hari di awal Ramadan. Maka kali ini rasa syukur dihadirkan sehingga disertai dengan cinta kepada Allah dan tunduk kepadanya, kita akan benar-benar bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada definisi syukur yang lebih detail lagi yang disebutkan dengan ciri-cirinya oleh Imam Asy-Syibli rahimahullah ta'ala, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyebutkan ada 5 bagian syukur. Yang pertama, asyukru huwa at-tawadhu. Syukur adalah tawadhu. Syukur adalah tawadhu. Orang semakin merendahkan dirinya, bukan bangga dengan kesyukurannya, karena syukur yang dia tegakkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ia harus mengikutinya dengan kesyukuran berikutnya. Oleh karenanya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ketika Allah perintahkan tadi, wahai keluarga Daud, kerjakanlah kesyukuran, beliau mengatakan, ya Rabb, kaifa asyukuruka wa syukru nikmatun minka. Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu sementara syukur itu adalah nikmat darimu? Lalu Allah jawab, ya Daud, al-an qad syakartani. Sekarang kamu telah bersyukur kepadaku karena engkau telah tahu bahwa syukur itu adalah nikmat darimu. Sehingga ketika telah menegakkan kesyukuran, harus diikuti dengan kesyukuran berikutnya, sehingga orang yang bersyukur adalah al-ajzu an-syukri, orang yang merasa tidak benar-benar mampu untuk bersyukur. Maka orang yang bersyukur, dia tahu bahwa dia bisa menegakkan sholat tarawih hingga malam 21 ini dengan lengkap. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dituntut kesyukuran apa yang bisa kamu tegakkan berikutnya. Ini yang pertama, at-tawadhu. Yang kedua, al-muhafadzah 'alal hasanat, menjaga kebaikan-kebaikan, yaitu menjaga amal-amal kebaikan yang sudah ia jalankan. Yang ketiga, mukhalafatus syahwat, dia menyelisih syahwat, tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak durhaka kepada Tuhannya. Yang keempat, badrut ta'ah, yakni badrut ta'at, dia mencurahkan segala potensinya untuk menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah muraqabah jabari as-sama al-ardi was-samawat, ini dia senantiasa muraqabah kepada Allah, penguasa langit dan bumi. Tapi barakallahu fikum, ini yang pertama, yakni kita berada di antara nikmat dari Allah Ta'ala yang kita harus senantiasa bersyukur kepadanya, dan setiap nikmat ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang sadar akan kewajiban syukurnya dan beratnya menegakkan kesyukuran itu, maka beliau minta tolong kepada Allah, memohon bantuannya agar dikuatkan dalam menegakkan kesyukuran dalam doa yang tercantum dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin.
Wahai Tuhanku, kuatkan aku, tolong aku, bantu aku untuk bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhoi. Masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Bapak-bapak rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita berada di antara dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk dosa yang kemudian kita akui adalah kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurang berkualitasnya syukur yang kita tegakkan kepadanya. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan, kelalaian-kelalaian, keteledoran-keteledoran, dan juga sering kita tidak menyadarkan nikmat yang kita dapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesadaran ini mendorong kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan inilah seharusnya yang ditegakkan oleh orang-orang yang berusaha menegakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia minta ampun kepadanya. Maka ada satu rahasia yang sangat istimewa dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ketika beliau sebutkan dari awal kitab yang membahas tentang bab ikhlas, kemudian amal-amal utama di dalam Islam, hingga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, semua itu akan bisa menghantarkan pelakunya kepada bab yang disebutkan di akhir kitab itu, yakni apa yang Allah janjikan untuk hamba-hamba beriman dari kenikmatan surga. Maka sebelum masuk bab terakhir itu, beliau cantumkan bab al-istighfar. Dalam pasal al-istighfar, yakni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semaksimal orang menegakkan kesyukuran, maka pasti ada kekurangan dalam syukur yang dia tegakkan, ada dosa dan kesalahan yang dia perbuat, maka hendaknya dia merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui dosa-dosanya, sehingga dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintainya, umat yang paling soleh setelah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ubihi fi salati. Ajarkan aku satu doa yang aku baca dalam sholatku. Lalu apa yang beliau ajarkan? Apakah diajarkan, mintalah supaya engkau mendapatkan istana di surga, mintalah supaya engkau dekat tempatnya denganku di sana, mintalah kepada Allah agar engkau mendapatkan bidadari surga yang banyak? Bukan. Tapi yang beliau ajarkan kepada sahabat yang paling dicintainya ini, ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang banyak. Ya. Siapa yang membaca ini, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kalau beliau diajarkan untuk mengakui dosanya begitu banyak, maka kita lebih pantas untuk mengaku kepada Allah, ya Allah, dosaku begitu banyak. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan semua nabi dan rasul yang dicantumkan nama mereka dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa Allah iringkan kebiasaan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dan bertaubat kepadanya, sampai Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hei Muhammad, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia zat yang maha pemberi taubat.
Sehingga dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah turun surah An-Nasr ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dan kesehariannya subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Padahal ini turun ketika beliau selesai mengerjakan haji wada. Dan sebelumnya Bapak Ibu rahimakumullah, beliau membaca astaghfirullah wa atubu ilaih dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat atau Qurani di pagi hari beliau sudah membaca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menghitung kebiasaan Nabi SAW duduk di satu majelis, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Ya, seperti Bapak Ibu duduk sekarang ini, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Dan beliau juga menyampaikan siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan semua dosa-dosanya walaupun ia pernah kabur dari medan perang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan tentu doa istighfar yang paling utama, paling panjang yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, yang dibaca di awal hari dan di awal malam, yang membacanya dengan penuh keyakinan meninggal di hari itu atau di malam itu dijamin dengan surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan inilah yang hendaknya kita perbanyak ketika kita beriktikaf di 10 hari terakhir menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik dalam ibadah kita, maka kita iringi dengan memperbanyak al-istighfar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kita semua dari apa yang kami sampaikan di malam hari ini, bahwa kita berada di antara dua hal, nikmat Allah taala yang kita harus bersyukur dan dosa kepadanya yang kita harus banyak beristighfar. Dan semoga Allah mengampunkan dosa kita semuanya. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.